Silakan masuk, silakan masuk. Jadi perkenalkan, nama saya di sini Donus Bagio. Saya adalah dokter yang menjaga di Poliklinik Kesehatan hari ini. Kalau saya boleh tahu nama ibu siapa? Elis. Oke. Saat ini usianya berapa? 18 tahun. Oh, 18 tahun ya. Jadi hari ini kita akan ada pemeriksaan dan mungkin lebih ke konseling saja ya Bu. Apa ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini Bu? Iya. Oke, bersedia ya Bu ya. Iya. Kemudian ibu saat ini alamatnya di mana Bu? Di Surabaya. Oh, di Surabaya. Oh, berarti di sekitaran sini aja ya Bu ya. Oke, baik, saat ini kalau saya boleh tahu pekerjaannya apa? Saya mahasiswa. Oh, mahasiswa. Jurusan apa kalau saya boleh tahu? FK. Oh, oke. Nah, ibu ini kalau saya boleh tahu datang ke sini keluarnya apa Bu? Jadi saya akhir-akhir ini sering kelelahan, cepat kelelahan, dengan cepat haus. Oh, gitu. Kalau sering lelah ini, ibu emangnya aktivitas fisiknya intens kan? Atau perlu jalan jauh kemana kayak gitu? Enggak ya? Enggak, saya jarang. Oh, gitu. Kemudian kalau sering haus, apakah ibu emangnya jarang minum ya? Sering minum. Oh, cukup sering minum juga, tapi tetap mudah haus ya Bu? Kalau gitu apakah ibu sering kencing juga? Iya, saya sering kencing. Oh gitu, oke, baik. Ini saya mau kasih pertanyaan lagi. Kalau boleh tahu makanan sehari-harinya apa? Makanan sehari-hari saya normal. Oh normal ya. Apa ibu suka konsumsi makanan yang fast food gitu? Iya. Oke, kalau minuman manis gitu? Iya. Kalau untuk sayur-sayuran? Jarang. Oh jarang konsumsi sayur ya. Sayur buah jarang juga. Iya. Oke, baik. Terus ibu ini juga jarang olahraga ya berarti ya, jadi karena tempatnya sering lelah tapi nggak banyak aktivitas ya. Kemudian apakah ibu ada mengkonsumsi alkohol? Ada. Oke, kalau boleh tahu berapa? 1 sampai 2 botol biasanya. Oke, terus untuk merokok apakah ibu pernah merokok juga atau saat ini merokok? Tidak. Oke, merokok pasif tidak ya berarti ya? Tidak. Oke, kemudian untuk obat-obatan apakah ibu ada konsumsi obat-obatan gitu? Saat ini? Tidak ada. Oke, kemudian kalau misalnya ada alergi, apakah ada Bu? Tidak ada. Oke. Terus kalau riwayat keluarga, apakah papa atau mama atau ada keluarga lain pernah ngalamin hal sama seperti ibu ini? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Untuk berat badannya mungkin apakah ibu merasa ada perubahan akhir-akhir ini? Ada. Oh ada. Naik atau turun? Turun. Turun ya Bu itu. Oke, baik. Jadi kalau dalam dekat-dekat ini saya ada curiga kalau ibu ini menderita diabetes ya. Jadi di sini saya harus cek dan pastikan dahulu dengan adanya pengecekan gula darah dan juga HbA1c atau pengecekan menggunakan isitop seperti itu ya. Nanti silakan ibu pergi ke laboratorium, nanti hasilnya disampaikan segera ke saya ya. Silakan. Oke, sudah keluar hasilnya Bu? Sudah ada. Oke, baik. Bisa lihat ya. Oke. Ini ternyata HbA1c-nya terpantau cukup tinggi, yaitu di sini ada 9,8% ya Bu ya. Kemudian untuk gula darah acaknya ternyata 309 mg ya. Ini disertai TTOG-nya tadi 310 mg juga ya. Kemudian di sini kita harus memberitahu bahwa ibu ini ternyata benar terkena diabetes mellitus tipe 2. Karena tadi riwayat keluarga kan disangka sama ibu tidak mengalami, berarti ibu terkena diabetes yang tipe 2. Bedanya apa? Kalau diabetes tipe 1 itu dibawa dari keluarga, kalau DF tipe 2 itu dibawa dari usia yang random seperti itu. Di sini saya harus memberitahu bahwa ibu terkena diabetes ini karena pertama ibu ini sedentary lifestyle, yaitu jarang bergerak, jarang aktivitas. Kemudian ibu ini juga sering konsumsi makanan yang kurang berserat, kemudian juga sering fast food. Itu kan berarti menambah glukosa dalam darah seperti itu. Kemudian ibu ini juga sering minum alkohol juga, itu salah satu faktor pemicu juga untuk diabetes mellitus seperti itu. Nah,
Di sini saya ada terapi dua ya, ada terapi farmakologis sama non farmako. Yang non farmako ini gampang Bu. Non farmako ini kita ada perubahan gaya hidup. Perubahan gaya hidup yang dimaksud ini perubahan seperti apa? Kalau perubahan gaya hidup sendiri, ibu harus semakin sering untuk olahraga pertama ya. Dalam artian olahraganya tidak perlu yang intens gitu, tapi olahraganya cukup olahraga yang ringan, intensitasnya sedang, seperti jalan cepat, naik sepeda, mau jogging boleh, atau berenang, itu lebih disarankan. Olahraganya cukup 3-5 kali seminggu aja, tidak usah intens banget kayak tiap hari, tapi yang jelas ada pergerakan sehari bisa 30-45 menit, cukup ya Bu ya. Jadi tidak mengganggu waktu aktivitas juga, karena mengganggu belajar juga. Etis kalau misalnya lari setengah jam aja kan nggak apa-apa, seperti itu. Kemudian ibu ini juga harus kurangin makanan yang berlemak, ibu juga harus kurangin juga makanan yang banyak ada gulanya yang tinggi, alias tidak boleh yang manis-manis ya Bu ya. Terus kemudian ibu juga tidak boleh konsumsi alkohol lagi ya, sebisa mungkin itu harus diberhentikan, karena kalau tidak diberhentikan nanti pertama diabetes mellitusnya makin parah, kedua ada risiko terkena penyakit liver seperti itu ya. Jadi bisa mungkin kalau nggak sanggup diberhentikan dikurangi saja, tapi saya harap kontrol berikutnya sudah berhenti ya Bu ya. Nanti untuk terapi nutrisi ini itu juga makannya harus seimbang, karbohidrat itu harus posisinya 7/10, terus proteinnya 10% nggak apa-apa sampai 15%. Lemaknya ini harus dikurangi, makanya saya bilang tadi nggak boleh makan manis, nggak boleh makan fast food yang banyak-banyak, dan harus gizi seimbang. Nah, yang ibu pantau adalah jadwal, ibu harus makan teratur, jenis makanan seperti yang tadi dan jumlah makanan. Jadi porsinya jangan terlalu banyak, tapi juga yang penting buat ibu kenyang dulu, seperti itu. Kemudian di sini ada juga terapi yang lainnya. Selain itu terapi farmakologis akan saya kasih obat ya Bu ya. Jadi untuk terapi farmakologisnya ini saya kasih resep. Di sini resepnya ada 3 jenis obat yang akan saya berikan. Yang pertama adalah metformin, yaitu metformin ini 500 mg. Nanti silakan diminum 3 kali sehari ya. 3 kali satu sesudah makan ya. Jadi minumnya sesudah atau saat makan boleh, yang penting perutnya harus terisi, tidak boleh dalam keadaan perut kosong. Kalaupun mau diminum pagi, sarapan dulu seperti itu ya Bu ya. Kemudian berikutnya saya kasih juga glibenclamid, ini juga dipakai 2 kali 1 ya, dan setelah makan juga ya. 2 kali 1 berarti intervalnya 12 jam ya Bu ya. Terus nanti jangan lupa juga ini saya kasih insulin, insulinnya reguler, kemasannya dalam bentuk pen. Nah, nanti cara pemakaian pennya itu ibu silakan lepas penutupnya, kemudian ibu pasang jarumnya, hati-hati aja jangan sampai ketusuk. Terus setelah itu nanti dosisnya diatur ya, ada di kotaknya, nanti saya kasih kok dosisnya berapa, nanti tinggal diatur sesuai di kemasan. Kemudian jangan lupa lokasi penyuntikannya ada di lengan atas, kiri kanan boleh, sama di area sekitar umbilical atau area sekitar perut, itu yang gampang ditemukan ya. Jadi bisa di atas, bawah, kiri kanan, tali pusar apa. Tapi yang saya sarankan di bawah, biasanya di bawah tali pusar. Nah, untuk lokasi penyuntikannya harus berubah setiap 2 minggu ya Bu ya. Jadi jangan setiap 2 minggu dikasih suntikan di tempat yang sama terus ya. Misalnya kalau sudah habis di tangan yang kiri, ya pakai tangan kanan, tidak apa-apa. Terus setelah itu nanti ini dipakai insulinnya setiap 5 jam ya. Nah, kalau setiap 5 jam berarti pennya ini dosisnya nggak besar, berarti harus dipakai dalam waktu yang sering. Seperti itu ya Bu ya. Nanti kalau sudah habis atau apa, silakan kembali lagi kita kontrol. Nanti setiap 3 bulan akan saya pantau, dan pemantauan monitoringnya akan ada pemeriksaan gula darah, glukosa darah, nanti kalau kesini lagi, sama pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini saya minta kejar targetnya harus di bawah 7% ya, karena itu normalnya manusia di bawah 7% seperti itu. Nanti tapi yang HbA1c ini periksanya jarang aja, ya apa-apa, misal setahun itu cukup 2 kali. Ini penyakit karena diabetes ini kan cukup lama pengobatannya, jadi harus ada kemauan yang kuat ya Bu ya. Terus setelah itu glukosa nanti tiap kontrol kita bisa pantau.
Nanti ibu juga kalau mau boleh kok untuk lakukan pemeriksaan gula darah yang mandiri ya bu ya. Kalau pemeriksaan gula darah mandiri nanti ibu beli aja obat yang namanya Isital seperti itu adalah alat yang bisa membaca gula darah. Nanti saya rasakan sekali saya bu ya. Jadi ibu tinggal beli, nanti pemakaiannya ada di kotaknya. Nanti silakan dicek gula darahnya, saya harap tidak sampai 300 lah, tapi harus di bawah 100 seperti itu. Karena normalnya gula darah memang kalau manusia itu di bawah 100. Kalau di atas 100 sampai 128 itu berarti sudah masuk prediabetes. Harus hati-hati ya Bu ya. Oke, baik. Saya harap itu aja, mungkin apa ada yang boleh ditanyakan? Jadi intinya habis ini saya harus lebih sering berolahraga dan jaga pola makan ya dok. Iya betul sekali, sama alkoholnya juga di stop, nanti obatnya tolong diturutin juga ya. Oke baik, kalau tidak ada pertanyaan ini saya kasih resepnya, nanti ibu saya ambil di apotek saja ya. Terima kasih Bu, selamat siang. Terima kasih dok. Oke Pak, selamat siang. Hari ini perkenalkan saya dengan Dr. John Subagio di menjaga di Poliklinik hari ini. Mohon izin sebelumnya boleh bertanya dengan Bapak siapa? Oke baik Pak, jadi kita akan lakukan pemeriksaan penyuntikan untuk insulin ya Pak ya. Baik, jadi yang saya butuhkan adalah persetujuan Bapak karena mungkin tindakan ini akan sedikit tidak mengenakan. Jadi, apakah Bapak bersedia untuk melakukan pemeriksaan ini? Baik, apabila Bapak bersedia, mohon izin saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan sarung tangan. Permisi ya Pak, saya akan melakukan lokasi penyuntikannya di bawah umbilikus ya, dan saya akan membersihkan terlebih dahulu kulit yang ada di atas supaya nanti suntikannya bisa steril areanya ya Pak ya. Baik. Kemudian berikutnya ini sudah saya sediakan jarum berisi suntikan yang ada obat insulinnya ya Pak ya. Dan di sini saya akan mencubit terlebih dahulu kulitnya supaya bisa fiksasi ya, mungkin agak sedikit tidak nyaman ya Pak ya. Saya mohon izin untuk memasukkan obatnya. Baik, permisi ya Pak. Oke, dosis obatnya sudah masuk ya Pak dengan baik. Terima kasih banyak atas kerjasamanya. Di sini penyuntikannya sudah selesai. Saya akan membersihkan lagi ya Pak area penyuntikannya. Permisi. Oke, baik ya. Karena sudah selesai, saya akan memisahkan jarumnya dengan syringe-nya dan saya akan buang ya Pak. Dan tadi saya melihat saya sudah memastikan juga untuk tidak adanya pendarahan, pembengkakan dan reaksi-reaksi lain yang terkait. Nah, di sini Bapak tadi sudah disuntik dengan insulin, dosisnya adalah 0,1 mg dan kemudian saya memberikannya pada siang hari pukul 12. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Sekarang Bapak sudah boleh pergi. Selamat siang.